Bayangkan jika kegelapan yang selama ini hanya ada dalam dongeng, tiba-tiba bangkit dan mengancam desamu. Malam-malam yang dulu tenang berubah mencekam, bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, dan makhluk yang seharusnya hanya mitos, kini nyata di depan mata. Damar tidak pernah berpikir bahwa ia akan menjadi harapan terakhir. Namun, ketika kegelapan datang, hanya ada dua pilihan, melawan atau kehilangan segalanya. Dan malam ini, pertarungan yang akan menentukan segalanya dimulai. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Dukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah epik yang bikin merinding dan penuh ketegangan. Tekan tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan bersiaplah untuk petualangan yang tak terlupakan. Di sebuah desa terpencil di Sumatera, tepatnya di pinggiran hutan leser, hiduplah seorang bocah laki-laki bernama Damar. Ia baru berusia 7 tahun ketika tragedi besar menimpanya. Malam itu, hujan turun begitu deras, membuat tanah di sekitar rumahnya yang berada di lereng bukit menjadi labil. Gemuruh tanah longsor tiba-tiba terdengar, diikuti jeritan warga yang panik. Damar yang sedang tertidur lelap mendadak terbangun oleh guncangan hebat. Ibunya, Sari, berusaha menariknya keluar rumah, tetapi arus lumpur yang datang begitu cepat menjeret tubuh kecilnya jauh ke dalam kegelapan malam. Ia tak sempat berteriak, hanya bisa merasakan tubuhnya terbawa deras bersama bebatuan dan pohon yang tumbang. Setelah waktu yang terasa begitu lama, Damar akhirnya tersadar. Matanya perlahan terbuka, tetapi yang ia lihat bukan rumah atau wajah ibunya, melainkan hutan yang asing dan sunyi. Udara dingin menusuk kulitnya, dan tubuhnya terasa begitu lemah. Luka-luka di lengannya berdarah, sementara pakaiannya telah robek akibat terjangan tanah dan dahan tajam. Ia berusaha bangkit, tetapi rasa sakit membuatnya hanya bisa terbaring di tanah lembab. Saat itulah Damar mendengar suara gemerisik di semak-semak. Jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas, berharap itu bukan harimau atau hewan buas lainnya yang akan menghabisinya. Namun, ketakutannya menjadi kenyataan ketika dari balik rimbunan pohon, muncul seekor harimau putih besar dengan sorot mata tajam. Harimau itu melangkah pelan, mendekati Damar yang tak bisa bergerak. Napasnya berat, tubuhnya lunglai, dan rasa dingin semakin menusuk. Ia menutup matanya, pasrah jika malam itu adalah akhir hidupnya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Harimau itu tidak menyerangnya. Ia justru duduk diam di samping Damar, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Damar membuka matanya perlahan. Harimau itu mengendus tubuhnya, lalu dengan lembut menjilat luka di tangannya. Seakan memahami kondisi bocah kecil itu, sang harimau putih merebahkan dirinya di dekat Damar, memberikan kehangatan yang tak terduga. Malam itu, Damar tertidur dalam pelukan hangat sang harimau. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi entah mengapa, ketakutan dalam hatinya perlahan menghilang. Keesokan paginya, Damar terbangun dengan sinar matahari yang menembus dedaunan. Harimau putih itu masih di dekatnya, seakan menjaga bocah kecil yang terdampar di hutan asing. Dengan tubuh yang masih lemah, Damar mencoba bangkit perlahan. Ia menyadari bahwa ia harus mencari pertolongan dan kembali ke desanya. Namun, kemana harus pergi? Hutan ini begitu luas dan tak ada jalan yang ia kenali. Seolah mengerti kebingungan bocah itu, harimau putih berdiri dan mulai berjalan pelan. Sesekali ia menoleh ke arah Damar, seakan mengisyaratkan sesuatu. Dengan penuh keraguan, Damar mengikuti langkah sang harimau. Mereka berjalan melewati rimbunnya pepohonan, melintasi sungai kecil yang jernih, dan melewati pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka sampai di sebuah gua kecil di tepi sungai. Harimau putih berhenti di depan gua itu, lalu masuk ke dalam. Damar yang kelelahan pun ikut masuk dan mendapati sesuatu yang mengejutkan. Di dalam gua itu ada seekor harimau betina dan 2 ekor anak harimau kecil. Damar menelan ludah. Apakah ini perangkap? Apakah ia akan menjadi santapan keluarga harimau ini? Namun, harimau putih itu tetap tenang. Ia merebahkan tubuhnya di dekat anak-anak harimau yang tampaknya tidak ketakutan dengan kehadiran manusia. Damar semakin bingung. Bagaimana mungkin ia masih hidup di dekat makhluk-makhluk buas ini? Hari demi hari berlalu. Damar yang awalnya takut mulai merasa aman di sekitar harimau putih dan keluarganya. Ia belajar memahami kebiasaan mereka, mengamati cara mereka berburu,
dan bahkan mulai berbicara pada mereka seolah mereka bisa mengerti. Namun, jauh di desanya, ibunya, Sari, tidak pernah berhenti mencari. Ia bersama para warga dan tim penyelamat telah menyusuri lereng bukit, sungai, dan bahkan sebagian hutan. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Damar. Bagi sebagian orang, mereka sudah mulai pasrah dan menganggap bocah itu sudah tiada. Namun, Sari menolak percaya. Ia yakin anaknya masih hidup di luar sana. Suatu hari, ketika Damar tengah berada di tepi sungai untuk mencari buah-buahan, ia mendengar suara asing dari kejauhan. Suara langkah kaki manusia. Jantungnya berdebar kencang. Sudah berminggu-minggu ia tidak bertemu dengan manusia lain. Haruskah ia keluar dan mencari mereka? Atau haruskah ia tetap tinggal bersama harimau yang telah menjadi keluarganya? Tiba-tiba, harimau putih itu muncul di sampingnya dan menatapnya dalam-dalam. Seakan memberi isyarat, harimau itu mendorong tubuh Damar dengan lembut menggunakan kepalanya. Seakan menyuruhnya pergi. Damar merasa hatinya berat. Ia tidak ingin meninggalkan harimau putih yang telah menyelamatkan dan menjaganya selama ini. Namun, ia juga rindu dengan ibunya. Di kejauhan, suara manusia semakin dekat. Damar harus memutuskan. Akankah ia kembali ke dunia manusia, atau tetap tinggal di hutan bersama keluarga barunya? Damar berdiri di tepi sungai, matanya bergantian menatap ke arah suara manusia yang semakin dekat dan harimau putih yang selama ini melindunginya. Angin berhembus pelan, membawa suara langkah kaki yang semakin jelas. Ia menelan ludah. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk kembali. Tapi bagaimana dengan harimau putih? Akankah ia meninggalkan makhluk yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama berminggu-minggu? Harimau putih mendekatinya, menatapnya dalam-dalam seakan memahami kebimbangannya. Dengan lembut, sang harimau menggosokkan kepalanya ke lengan Damar, lalu mengeluarkan suara lirih, seperti perpisahan. Damar mengangkat tangannya, menyentuh kepala harimau putih itu. Aku akan kembali, gumamnya lirih. Ia tidak ingin meninggalkan harimau itu. Tapi ia juga merindukan ibunya. Dengan langkah ragu, Damar mulai berjalan ke arah suara manusia. Semakin dekat, semakin jelas ia bisa melihat beberapa orang berjalan di antara pepohonan, membawa tongkat dan parang untuk membuka jalur. Mereka berbicara satu sama lain, mencari sesuatu. Damar! Suara itu! Damar berhenti seketika, jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali suara itu. Itu ibunya. Ibu! Teriak Damar sekuat tenaga. Langkah-langkah tergesa terdengar, dedaunan bergesekan, dan dalam hitungan detik, seorang wanita berlari melewatinya, kemudian berbalik dengan mata yang membelalak tak percaya. Damar? Tubuhnya gemetar. Mata yang sembab itu menatapnya seakan tak yakin bahwa anaknya benar-benar berdiri di depannya. Dalam sekejap, Sari memeluk Damar erat, tangisnya pecah. Syukurlah, ya Allah, syukurlah. Sari mengusap wajah anaknya, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Beberapa warga yang ikut dalam pencarian pun mendekat, menatap bocah kecil itu dengan keheranan. Damar, kamu dari mana saja? Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Tanya salah seorang warga. Damar menoleh ke belakang, mencari sosok harimau putih. Namun, harimau itu sudah pergi. Seolah tahu bahwa tugasnya telah selesai. Aku diselamatkan harimau putih, ucapnya pelan. Semua orang terdiam. Beberapa saling berpandangan dengan ekspresi tak percaya. Harimau? Tanya seorang pria tua, keningnya berkerut. Kamu yakin, Nak? Damar mengangguk. Dia tidak menyerangku. Dia melindungiku. Orang-orang mulai berbisik satu sama lain. Beberapa tampak skeptis, sementara yang lain tampak kagum. Harimau yang menjaga manusia? Itu terdengar seperti dongeng. Namun, kakek Parman, sesepuh desa, hanya mengangguk pelan. Mungkin itu penjaga hutan, katanya dengan suara berat. Makhluk yang melindungi mereka yang tersesat, dan hanya orang-orang terpilih yang bisa mengalaminya. Sari tidak peduli bagaimana atau mengapa. Yang terpenting baginya adalah anaknya kembali dalam keadaan hidup. Ia kembali memeluk Damar erat, seakan tak ingin melepaskannya lagi. Tapi jauh di dalam hutan, di balik rimbunnya pepohonan, sepasang mata kuning mengawasi dari kejauhan. Harimau putih itu masih di sana, memastikan bocah kecil yang ia jaga telah kembali ke tempatnya. Kemudian,
Dengan langkah tenang, sang harimau berbalik dan menghilang ke dalam bayang-bayang hutan. Damar mungkin telah kembali ke desanya, tapi ikatan antara dia dan sang harimau putih tidak akan pernah hilang. Namun, ini bukan akhir dari kisahnya. Karena beberapa bulan kemudian, Damar mulai mengalami sesuatu yang aneh. Sebuah panggilan dalam mimpinya. Dan itulah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Damar kembali ke rumahnya di desa, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasa, membantu ibunya, bermain dengan teman-temannya, dan berusaha melupakan kejadian di hutan. Namun, sesuatu dalam dirinya merasa kosong. Seolah ada bagian dari dirinya yang masih tertinggal di sana bersama sang harimau putih. Beberapa minggu berlalu, dan semuanya tampak kembali normal. Tapi kemudian, mimpi-mimpi aneh mulai menghantui Damar. Dalam tidurnya, ia selalu melihat hutan yang gelap dan sunyi, hanya diterangi cahaya bulan. Suara gemerisik dedaunan terdengar di sekelilingnya. Di kejauhan, sosok harimau putih berdiri diam, menatapnya. Mata kuningnya bersinar, seolah hendak menyampaikan sesuatu. Datanglah, suara itu bergema di kepalanya, bukan dalam bahasa manusia, tapi Damar entah bagaimana bisa mengerti. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia duduk di tempat tidur, mencoba mengatur napasnya. Mimpi itu terus berulang, malam demi malam. Dan setiap kali ia terbangun, rasa rindu terhadap hutan semakin besar. Hingga suatu malam, ketika ia sedang tidur di ranjangnya yang kecil, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin atau hujan. Namun, suara itu semakin jelas dan terasa berbeda. Ia keluar dari rumah, berdiri di depan beranda, dan melihat ke arah hutan yang menjulang di kejauhan. Bulan purnama menggantung di langit, memberikan cahaya lembut di atas pepohonan. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Damar bisa merasakannya. Udara malam terasa lebih berat. Daun-daun bergemerisik tanpa angin. Dan di kejauhan, terdengar suara auman, tetapi bukan suara harimau biasa. Itu suara yang lebih dalam, lebih besar, lebih mengancam. Jantung Damar berdegup kencang. Ia tahu sesuatu sedang terjadi di dalam hutan. Keesokan harinya, berita buruk menyebar ke seluruh desa. Beberapa pemburu yang pergi ke hutan melaporkan bahwa mereka melihat sesuatu yang aneh. Jejak kaki besar ditemukan di sekitar sungai, lebih besar dari harimau biasa. Beberapa pepohonan tercakar dan beberapa hewan ternak di desa hilang tanpa jejak. Harimau jadi-jadian, bisik seorang pria tua di balai desa. Bisa jadi harimau siluman, timpal yang lain. Damar mendengar semuanya. Tapi yang paling mengganggu pikirannya adalah firasatnya yang semakin kuat. Sesuatu yang berbahaya telah datang ke hutan. Dan ia tahu bahwa harimau putih yang pernah menyelamatkannya mungkin dalam bahaya. Malamnya, ia kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat harimau putih itu berlari, menghindari sesuatu yang besar dan gelap. Matanya penuh ketakutan, dan suara dalam kepala Damar kembali terdengar. "Datanglah, kami membutuhkanmu." Damar terbangun dengan mata membelalak. Ia tidak bisa lagi mengabaikan panggilan itu. Dengan hati-hati, ia mengambil jaketnya, mengenakan sandal, dan keluar dari rumah. Desa masih sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Ia menoleh ke rumah ibunya yang masih gelap, lalu dengan langkah hati-hati, ia berlari menuju hutan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan sekadar perjalanannya kembali ke hutan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan malam itu, di tengah hutan yang sunyi, Damar akan menghadapi sesuatu yang bahkan belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Damar berlari melewati jalan setapak di hutan dengan napas memburu. Cahaya bulan menerangi jalannya, tetapi bayangan pohon yang tinggi menjulang membuat suasana semakin mencekam. Ia tidak membawa apapun, hanya keberanian dan dorongan hati yang kuat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Suara auman menggema di kejauhan, lebih dalam dan menyeramkan daripada harimau biasa. Damar berhenti sejenak, menajamkan telinganya. Itu bukan suara harimau putih. Suara ini lebih liar, lebih marah. Ia melangkah lebih dalam ke hutan,
melewati sungai kecil yang dulu menjadi tempat ia pertama kali bertemu dengan harimau putih. Kenangan itu masih jelas di benaknya, bagaimana ia hampir kehilangan nyawanya dan justru diselamatkan oleh makhluk yang seharusnya menjadi predatornya. Saat ia semakin masuk ke dalam hutan, hawa di sekitarnya berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan angin bertiup membawa bisikan-bisikan aneh. Daun-daun bergerak meskipun tidak ada angin kencang. Damar bisa merasakan sesuatu mengawasinya. Langkahnya semakin hati-hati, dan tiba-tiba, dari balik semak-semak, terdengar geraman rendah. Damar berhenti, menahan napas. Dari kegelapan, sesosok bayangan besar muncul. Bukan harimau putih, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih menyeramkan. Sebuah makhluk dengan bulu hitam pekat dan mata merah menyala keluar dari balik pepohonan. Bentuknya menyerupai harimau, tetapi ukurannya lebih besar, hampir setinggi kerbau. Giginya panjang dan tajam, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Damar menelan ludah. Ini bukan harimau biasa. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang mistis. Makhluk itu menatapnya, lalu mengeluarkan auman keras yang menggema ke seluruh hutan. Dan sebelum Damar sempat bereaksi, dari arah lain, harimau putih melompat ke tengah-tengah mereka, berdiri di antara Damar dan makhluk hitam itu. Harimau putih itu menggeram, bulu-bulunya berdiri, matanya tajam penuh peringatan. Damar bisa merasakan ketegangan di antara dua makhluk ini. Harimau putih sedang melindunginya. Tapi dari apa? Makhluk hitam itu membalas geraman harimau putih. Suaranya berat dan bergetar. Lalu, tanpa peringatan, ia melompat menyerang. Harimau putih menyambut serangan itu dengan cakar terbuka. Dua kekuatan besar bertabrakan di depan mata Damar, menciptakan suara benturan yang menggema ke seluruh hutan. Damar terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin membantu, tetapi ia hanyalah seorang anak kecil. Apa yang bisa ia lakukan? Harimau putih dan makhluk hitam itu bertarung sengit, saling menerjang dengan kecepatan luar biasa. Cakar mereka mencabik-cabik udara, dan setiap benturan menciptakan suara gemuruh yang membuat pepohonan bergetar. Damar mundur beberapa langkah, mencoba mencari tempat aman. Namun, tiba-tiba, suara dalam kepalanya terdengar lagi. Kau harus membantuku. Damar terkejut. Itu suara harimau putih. Tapi bagaimana mungkin ia bisa mendengarnya? Kau istimewa, Damar. Kau memiliki sesuatu dalam dirimu. Gunakan itu. Damar mengerutkan kening. Sesuatu dalam dirinya? Apa maksudnya? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, makhluk hitam itu berhasil menjatuhkan harimau putih ke tanah, mencakar dadanya hingga darah mengalir di bulunya yang putih bersih. Jangan! Teriak Damar, tanpa sadar melangkah maju. Saat itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan tubuhnya terasa hangat. Cahaya biru lembut mulai muncul dari telapak tangannya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk bertindak. Ia mengangkat tangannya, dan entah bagaimana, energi biru itu meledak dari tubuhnya, mengalir seperti gelombang ke arah harimau putih. Dalam sekejap, luka di tubuh harimau putih mulai sembuh, dan matanya menyala dengan cahaya yang sama. Makhluk hitam itu terkejut, mundur beberapa langkah. Harimau putih bangkit kembali, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Damar menatap tangannya yang masih bersinar. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Dan siapa dirinya sebenarnya? Damar berdiri terpaku, napasnya tersengal-sengal. Tangannya masih bergetar, sisa cahaya biru itu perlahan memudar, tetapi sensasi hangat di tubuhnya belum hilang. Ia menatap harimau putih yang kini berdiri lebih tegak, matanya memancarkan sinar kekuatan yang sama. Sementara itu, makhluk hitam raksasa itu menggeram pelan. Matanya yang merah membara menatap Damar dengan penuh kebencian. Ia tampak ragu sejenak, tetapi kemudian mengeluarkan auman panjang sebelum berbalik dan melompat ke dalam kegelapan hutan. Hening. Hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan dan napas Damar yang tersengal. Harimau putih menoleh ke arahnya, matanya lembut, penuh kehangatan. Lalu suara itu terdengar lagi di dalam kepala Damar. Kau mulai memahami siapa dirimu, Damar. Damar menggelengkan kepala, masih bingung. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa aku bisa melakukan itu? Harimau putih berjalan mendekat,
duduk di depan Damar dengan tenang. Kau bukan anak biasa. Ada sesuatu dalam darahmu, sesuatu yang diwariskan kepadamu sejak lama. Damar menelan ludah, pikirannya berputar. Sejak kecil, ia selalu merasa berbeda dari anak-anak lain. Tetapi ia tidak pernah mengira bahwa itu berarti ia memiliki kekuatan aneh seperti ini. Tapi, aku hanya anak desa biasa. Ibuku, ayahku. Ia terdiam. Ayahnya. Ia bahkan tidak pernah tahu siapa ayahnya. Harimau putih mengangguk pelan, seolah mengerti isi hatinya. Ayahmu bukan manusia biasa, Damar. Ia adalah penjaga hutan ini sebelum kau lahir. Darahnya mengalir dalam tubuhmu. Damar terkejut. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara-suara dari kejauhan. Obor-obor mulai terlihat di antara pepohonan. Suara langkah kaki dan teriakan manusia semakin mendekat. Penduduk desa. Damar menoleh panik ke arah harimau putih. Mereka pasti datang karena mendengar suara auman tadi. Mereka akan berpikir kau berbahaya. Harimau putih tetap tenang. Pergilah, Damar. Aku akan mengawasi dari jauh. Damar ragu sejenak, tetapi suara langkah kaki semakin dekat. Dengan berat hati, ia berlari menjauh, kembali ke jalur setapak yang menuju desa. Saat ia hampir sampai, beberapa orang desa muncul dari balik pepohonan. Beberapa dari mereka membawa tombak dan parang. Anak itu, seru salah satu pria. Damar, apa yang kau lakukan di sini? Damar terengah-engah. Aku mendengar suara harimau di hutan. Lalu aku melihat sesuatu yang besar, bukan harimau biasa. Orang-orang desa saling berpandangan. Seorang pria tua melangkah maju, wajahnya penuh kerutan dan matanya tajam. Apa kau bilang, nak? Makhluk besar, dengan mata merah. Damar mengangguk, masih mencoba mengatur napasnya. Pria tua itu menarik napas dalam, lalu menatap orang-orang di sekelilingnya. Kita dalam bahaya. Katanya dengan suara pelan, tetapi penuh ketegasan. Orang-orang mulai berbisik satu sama lain. Damar merasa dadanya sesak. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa hubungan semua ini dengan dirinya? Namun, sebelum ia bisa mencari jawaban, pria tua itu menoleh kembali padanya. Kau harus ikut denganku, Damar. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Dan malam itu, hidup Damar berubah selamanya. Damar menelan ludah. Jantungnya masih berdegup kencang. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah angin membawa firasat buruk yang belum ia pahami. Pria tua itu, yang dipanggil Ki Rengga oleh penduduk desa, menggenggam bahunya dengan erat. Ikut aku, katanya lirih. Tanpa banyak bertanya, Damar mengikuti Ki Rengga dan beberapa orang lainnya ke rumah pria tua itu, yang terletak di pinggiran desa, paling dekat dengan batas hutan. Rumahnya sederhana, berdinding kayu tua, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari tempat ini. Bau dupa yang khas memenuhi udara, dan di salah satu sudut ruangan, Damar melihat ukiran kayu berbentuk harimau dengan mata yang tampak seperti menyala dalam redupnya cahaya lampu minyak. Duduklah, ujar Ki Rengga. Damar menurut, sementara yang lain berdiri di dekat pintu, masih tampak waspada. Ki Rengga menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. Apa yang kau lihat di hutan tadi bukan sekadar harimau biasa, bukan pula sekadar binatang buas. Makhluk itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangkitkan kembali. Damar mengerutkan kening. Maksudnya? Ki Rengga menatapnya lekat-lekat, seolah sedang menilai apakah Damar siap mendengar kebenaran. Dulu, sebelum desa ini berdiri, hutan ini dijaga oleh dua penjaga mistis, sang harimau putih dan sang harimau hitam. Damar merasakan bulu kuduknya meremang. Harimau putih adalah pelindung, menjaga keseimbangan alam, memastikan bahwa manusia dan hutan dapat hidup berdampingan. Sementara itu, harimau hitam adalah penghukum, pembawa kegelapan bagi mereka yang merusak keseimbangan. Ki Rengga menghela napas. Namun, 100 tahun yang lalu, harimau hitam berubah. Ia menjadi haus kekuatan, menolak untuk tunduk pada aturan alam. Ia mulai menyerang manusia tanpa sebab, menghancurkan desa-desa, menebar ketakutan. Damar menelan ludah. Lalu, apa yang terjadi? Ki Rengga melanjutkan, suaranya lebih pelan, seakan takut jika ada yang mendengar. Seorang penjaga hutan,
mengorbankan dirinya untuk menyegel harimau hitam. Ia menggunakan kekuatan leluhurnya, kekuatan yang sama yang kini mengalir dalam darahmu, Damar. Mata Damar membesar. Jadi, penjaga hutan itu? Ki Rengga mengangguk. Ayahmu? Damar terdiam. Kata-kata itu terasa begitu besar, begitu berat, hingga sulit ia cerna. Seumur hidupnya, ia tak pernah tahu siapa ayahnya. Ia hanya tahu bahwa ibunya meninggal ketika ia masih bayi, dan sejak itu ia diasuh oleh penduduk desa. Tapi, aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Suara Damar bergetar. Ki Rengga menatapnya penuh belas kasihan. Karena setelah menyegel harimau hitam, ayahmu menghilang. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Tapi satu hal yang pasti, segel itu kini mulai melemah. Damar mengingat makhluk hitam raksasa yang ia lihat di hutan. Jadi, harimau hitam itu. Ki Rengga mengangguk pelan. Ia sedang bangkit. Dan hanya kau yang bisa menghentikannya. Damar merasa tubuhnya menjadi dingin. Iya, seorang anak yatim piatu dari desa kecil ini, bagaimana mungkin ia bisa menghadapi makhluk mengerikan seperti itu? Tapi aku tidak tahu cara menggunakan kekuatan ini. Suaranya lirih. Ki Rengga tersenyum kecil. Itulah sebabnya kau harus belajar. Kau tidak bisa menghadapinya begitu saja, Damar. Kau harus memahami siapa dirimu, bagaimana mengendalikan kekuatanmu, dan yang terpenting, bagaimana menggunakan warisan ayahmu untuk menyegel harimau hitam sekali lagi. Damar menghela napas dalam-dalam. Ia merasa seperti sedang terjatuh ke dalam jurang yang dalam dan tak berujung. Namun sebelum ia bisa berbicara lagi, suara keras dari luar rumah membuat semua orang tersentak. Ki Rengga, ada yang aneh di hutan. Seorang pria desa berlari masuk dengan napas tersengal. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ada apa? Ki Rengga bangkit berdiri. Pria itu menelan ludah. Kami melihatnya lagi, makhluk itu. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Damar merasakan jantungnya mencelos. Makhluk lain muncul dari dalam hutan, dengan mata merah yang sama. Ki Rengga langsung menoleh ke arah Damar. Kita tidak punya banyak waktu. Damar menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan diri. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan kini, ia harus bersiap menghadapi takdirnya. Damar merasa kakinya lemas. Makhluk itu, kini tidak sendiri. Pikiran-pikirannya berkecamuk. Jika satu makhluk saja sudah begitu mengerikan, bagaimana jika ada lebih banyak? Ki Rengga tak membuang waktu. Ia meraih tongkat kayu berukir yang bersandar di dinding, lalu menatap Damar dengan tajam. Jika mereka sudah muncul, itu berarti segel benar-benar telah melemah. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kau harus mulai berlatih sekarang. Tapi, bagaimana aku bisa melawan mereka? Aku bahkan tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Suara Damar bergetar. Ki Rengga tersenyum tipis. Kau lebih kuat dari yang kau kira, Damar. Kau hanya perlu membangunkan kekuatan itu. Damar menatap pria tua itu dalam-dalam. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatnya percaya. Baik, Damar mengangguk. Apa yang harus kulakukan? Malam itu, di batas hutan, Ki Rengga membawa Damar ke sebuah tanah lapang yang tersembunyi di balik pepohonan besar. Cahaya bulan bersinar redup, menciptakan bayangan panjang di antara ranting-ranting. Duduklah, perintah Ki Rengga. Damar menurut, duduk bersila di atas tanah. Ki Rengga mengangkat tongkatnya dan mulai melantunkan doa dalam bahasa yang tidak Damar pahami. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih berat. Angin berputar perlahan, membawa bisikan yang tidak terdengar. Tarik napas dalam-dalam, ujar Ki Rengga. Rasakan tanah di bawahmu, angin di sekelilingmu, dan energi yang mengalir dalam darahmu. Damar mencoba mengikuti instruksi itu. Ia menarik napas panjang, mencoba merasakan sesuatu. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Di dalam dadanya, ia merasakan sesuatu yang selama ini tertidur. Sesuatu yang hangat dan berdenyut, seperti api kecil yang baru dinyalakan. Mata Ki Rengga membesar. Ya, kau mulai merasakannya, bukan? Damar membuka matanya. Apa ini? Itulah warisan darah ayahmu. Kekuatan penjaga hutan. Kau harus belajar mengendalikannya. Ki Rengga melangkah ke belakang, memberi ruang bagi Damar. Coba fokuskan energi itu ke tanganmu. Damar mengerutkan kening, lalu mencoba.
Ia menutup matanya lagi, membayangkan api kecil itu mengalir ke tangannya. Dan tiba-tiba, cahaya biru muncul dari telapak tangannya. Damar tersentak kaget, hampir terjatuh ke belakang. Aku melakukannya. Ki Rengga tersenyum bangga. Itu baru permulaan. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, suara raungan menggema di hutan. Damar dan Ki Rengga menoleh bersamaan. Di antara pepohonan, bayangan besar muncul, disusul suara langkah kaki yang berat. Damar bisa merasakan hawa dingin yang menjalar ke tulangnya. Mereka telah datang. Dan kali ini, tidak ada jalan untuk mundur. Damar menelan ludah. Ini terlalu cepat. Ia baru saja mulai memahami kekuatannya, dan kini ia harus menghadapi makhluk-makhluk itu. Ki Rengga menggenggam tongkatnya erat. Damar, dengarkan aku baik-baik. Kau belum siap bertarung, tapi kau harus belajar menghadapi rasa takutmu. Damar mengangguk cepat, meskipun jantungnya berdegup kencang. Di antara pepohonan, sepasang mata merah menyala menembus kegelapan. Langkah-langkah berat semakin mendekat, disertai geraman rendah yang menggema di udara malam. Dan kemudian, makhluk itu muncul. Seekor harimau hitam raksasa, lebih besar dari yang pernah Damar bayangkan. Tubuhnya berlapis bayangan yang seolah bergerak sendiri, berkelindan seperti asap. Matanya berkilat penuh kebencian, dan setiap tarikan napasnya menghembuskan udara dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, ada sesuatu yang lebih buruk. Di belakangnya, muncul dua sosok lain. Makhluk serupa, tapi lebih kecil. Mata mereka sama merah menyala, dan tubuh mereka tampak seperti bagian dari kegelapan itu sendiri. Damar merasakan ketakutan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini bukan sekadar binatang buas. Ini adalah kegelapan yang hidup. Ki Rengga mengangkat tongkatnya. Damar, fokuskan energimu. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Damar mencoba menarik napas dalam-dalam. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan energi itu lagi. Namun saat ia membuka mata, makhluk pertama sudah menerkam ke arahnya. Damar terkejut dan melompat ke samping, nyaris terkena cakarnya yang tajam. Debu dan dedaunan beterbangan ke udara saat cakar itu menghantam tanah. Jangan hanya menghindar. Gunakan kekuatanmu, teriak Ki Rengga. Damar menggertakkan giginya. Ia menatap makhluk itu, lalu mencoba mengumpulkan energi di tangannya seperti sebelumnya. Dan kali ini, nyala biru muncul lebih terang. Makhluk itu kembali menerkam. Dengan refleks, Damar mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, gelombang energi biru meledak dari telapak tangannya. Makhluk itu terpental ke belakang, mengaum marah. Damar terengah-engah. Ia melakukannya. Namun, belum sempat ia merasa lega, dua makhluk lain sudah mulai mengepungnya. Ki Rengga mengayunkan tongkatnya, mengeluarkan cahaya kuning yang membentuk penghalang di sekeliling mereka. Kita tidak bisa bertahan di sini lebih lama. Kita harus mundur ke desa. Damar menoleh, melihat bayangan gelap yang terus bergerak di sekeliling mereka. Ia baru saja memulai perjalanannya. Tapi ini belum selesai. Ini baru permulaan. Ki Rengga menggenggam tongkatnya lebih erat. Tatapannya tajam ke arah makhluk-makhluk kegelapan yang semakin mendekat. Penghalang cahaya yang ia buat mulai bergetar, pertanda bahwa serangan dari makhluk-makhluk itu semakin kuat. Damar masih terengah-engah. Tangannya bergetar setelah melepaskan gelombang energi biru tadi. Ini pertama kalinya ia menggunakan kekuatan itu, dan kini ia sadar bahwa kekuatannya belum cukup untuk melawan mereka. Damar, kita harus mundur sekarang. Suara Ki Rengga terdengar mendesak. Damar menoleh ke arah desa, tetapi jalan mereka sudah hampir tertutup oleh bayangan hitam yang bergerak seperti kabut hidup. Makhluk-makhluk itu tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah. Harimau hitam yang paling besar mengeluarkan raungan keras. Seketika, bayangan di tanah mulai bergerak, merayap ke arah Damar seperti tentakel yang ingin merenggutnya. Damar melompat ke belakang, tapi ia tahu ia tidak bisa menghindari ini terus-menerus. Aku harus melakukan sesuatu. Damar berseru. Ki Rengga menoleh ke arahnya. Damar, kekuatanmu belum cukup. Kita harus pergi dan melatihmu lebih dulu. Tidak ada waktu. Mereka akan menghancurkan desa jika kita pergi begitu saja. Damar menatap telapak tangannya. Ia bisa merasakan energi itu, api biru yang ada di dalam dirinya. Tapi ia tidak tahu bagaimana mengendalikannya sepenuhnya. Tiba-tiba,
Suara familiar terdengar di kepalanya. Damar, kau tidak sendirian. Damar tertegun. Itu suara harimau putih. Dan sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu muncul dari dalam kegelapan. Sosok putih melompat dengan kecepatan luar biasa, menerjang harimau hitam yang ada di depan mereka. Tubuhnya bersinar dalam gelap, dan dengan satu cakaran, ia menghempaskan salah satu makhluk bayangan ke tanah. Harimau putih. Damar menatapnya dengan mata terbelalak. Ia tampak lebih kuat dari sebelumnya, bulunya bersinar dengan cahaya mistis. Aku akan menahan mereka. Kau harus menemukan kekuatan sejati dalam dirimu, Damar. Damar mengangguk tanpa sadar. Ia tahu ini saatnya. Ki Rengga memanfaatkan kesempatan itu. Dengan satu pukulan tongkatnya ke tanah, ia menciptakan ledakan cahaya yang membuka jalan di antara bayangan hitam. Damar, cepat! Kita kembali ke desa. Damar menoleh ke arah harimau putih yang masih bertarung dengan gagah berani. Makhluk itu mengangguk kepadanya, seolah mengatakan, "Pergilah, ini belum saatnya untuk bertarung." Dengan berat hati, Damar berbalik dan berlari mengikuti Ki Rengga, meninggalkan medan pertempuran yang kini dipenuhi cahaya dan kegelapan yang saling berbenturan. Di desa. Begitu mereka tiba di desa, penduduk sudah berkumpul, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Beberapa orang yang lebih tua terlihat membacakan mantra perlindungan di sekitar rumah-rumah mereka. Seorang wanita parubaya berlari ke arah Ki Rengga. "Ki, apa yang terjadi?" "Kami melihat cahaya biru dan mendengar suara raungan dari hutan." Ki Rengga menghela napas. Harimau hitam telah kembali. Dan kali ini, ia membawa lebih banyak makhluk kegelapan bersamanya. Orang-orang mulai berbisik ketakutan. Damar mengepalkan tangannya. "Aku harus berlatih. Aku harus siap menghadapi mereka." Ki Rengga menatapnya, lalu mengangguk. "Baiklah, mulai malam ini, kau akan berlatih dengan cara yang sebenarnya. Tidak ada waktu untuk belajar perlahan. Kau harus siap sebelum fajar tiba." Damar menatap Cakrawala. Malam masih gelap, tetapi ia tahu, esok hari akan menentukan segalanya. Perang belum berakhir. Dan kali ini, ia tidak akan lari. Malam pelatihan terakhir. Damar berdiri di tengah lapangan desa, napasnya memburu. Cahaya obor yang menyala di sekitar desa membuat bayangan tubuhnya menari di tanah. Penduduk desa mengawasi dari kejauhan, sebagian masih takut, sebagian lagi menaruh harapan pada pemuda itu. Ki Rengga berdiri di depannya, tongkat kayunya mengguratkan lingkaran di tanah. "Malam ini adalah pelatihan terakhirmu, Damar. Esok, harimau hitam dan pasukannya akan menyerang. Jika kau belum siap, desa ini akan jatuh." Damar menelan ludah, lalu mengangguk. Ia tahu ini bukan hanya latihan biasa, ini ujian terakhir. Ki Rengga menunjuk lingkaran di tanah. "Kau akan bertarung di dalam lingkaran ini. Lawanmu bukan manusia biasa." Damar menatap sekeliling, mencari tahu siapa lawannya. Namun, tak ada seorang pun yang maju. Lalu, Ki Rengga menancapkan tongkatnya ke tanah, dan tiba-tiba, bayangan mulai berkumpul di dalam lingkaran. Bayangan itu berputar, menyatu, membentuk sesuatu. Damar mundur selangkah saat wujud itu mulai tampak jelas. Seekor harimau besar dengan mata merah berdiri di hadapannya. Namun, ini bukan harimau hitam. Ini adalah bayangannya. "Sang harimau bayangan," ujar Ki Rengga. "Ia adalah cerminan ketakutanmu, kelemahanmu. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, kau tidak akan bisa mengalahkan harimau hitam." Damar menatap makhluk itu. Ia bisa merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Harimau bayangan menggeram dan langsung menerkam ke arahnya. Damar melompat ke samping, tapi makhluk itu lebih cepat dari yang ia kira. Cakar hitam menyambar pundaknya, membuatnya terjatuh ke tanah. Ki Rengga berteriak, "Berdiri, Damar. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu." Damar bangkit, menahan rasa sakit di pundaknya. Ia mengepalkan tangannya, mencoba mengumpulkan energi biru seperti sebelumnya. Namun, tak ada yang terjadi. Ia mencoba lagi, memaksa kekuatan itu keluar. Tetap tak ada yang terjadi. Makhluk itu menerkam lagi, dan kali ini, Damar tidak bisa menghindar. Ia tertabrak keras dan terlempar keluar lingkaran. Penduduk desa terdiam. Ki Rengga menghela napas dalam-dalam, lalu mendekatinya. "Damar, kau belum menemukan sumber kekuatanmu yang sebenarnya.
Damar menatap ke tanah, hatinya penuh rasa frustrasi. Aku sudah mencoba. Aku bisa menggunakannya sebelumnya. Kenapa sekarang tidak bisa? Ki Rengga meletakkan tangannya di bahu Damar. Karena kau masih ragu. Damar mendongak. Ketika kau melawan makhluk di hutan, kau bertindak atas naluri. Tapi sekarang, kau mulai meragukan dirimu sendiri. Kau takut gagal. Kau takut tidak cukup kuat. Damar menggigit bibirnya. Ia tahu itu benar. Ki Rengga berlutut di depannya, menatap matanya dalam-dalam. Damar, kau adalah putra dari penjaga hutan. Kekuatanmu bukan hanya berasal dari warisan ayahmu, tapi dari tekadmu sendiri. Lupakan rasa takutmu. Ingat kenapa kau harus bertarung. Damar menarik napas panjang. Kenapa ia bertarung? Ia menatap desa di belakang Ki Rengga, desa yang telah membesarkannya. Wajah penduduk desa yang mengandalkan dirinya. Ingatan tentang ibunya yang meninggal saat ia masih bayi. Dan ingatan tentang ayah yang belum pernah ia temui, yang mengorbankan segalanya untuk menyegel harimau hitam. Damar berdiri tegak. Aku mengerti sekarang. Ki Rengga tersenyum. Kalau begitu, masuk ke dalam lingkaran lagi. Damar melangkah masuk. Harimau bayangan itu masih menunggu, matanya masih memancarkan kegelapan. Tapi kali ini, Damar tidak takut. Makhluk itu menerkam lagi, tapi Damar tidak menghindar. Ia justru maju dan menghadangnya. Saat cakar hitam itu hampir menyentuhnya, Damar mengangkat tangannya. Cahaya biru yang sebelumnya redup kini menyala terang, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu hembusan napas, ia mengayunkan tangannya ke depan, dan gelombang energi biru meledak, menghantam harimau bayangan dengan kekuatan penuh. Makhluk itu mengom kesakitan, lalu tubuhnya mulai retak seperti kaca sebelum akhirnya meledak menjadi serpihan cahaya. Keheningan menyelimuti desa. Penduduk desa terpana. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ki Rengga mengangguk puas. Sekarang, kau siap. Damar menatap langit malam. Ia tahu, saat fajar menyingsing, pertempuran sebenarnya akan dimulai. Dan kali ini, ia tidak akan mundur. Udara pagi terasa lebih berat dari biasanya. Desa masih diselimuti kabut tipis, seolah menyembunyikan ketakutan yang merayap di hati para penduduknya. Tapi mereka tidak bisa lari. Hari ini adalah hari di mana segalanya akan ditentukan. Damar berdiri di tengah lapangan desa, mengenakan pakaian tempur sederhana yang diberikan oleh penduduk. Matanya menatap lurus ke arah hutan, tempat kegelapan telah bersemayam terlalu lama. Ki Rengga berdiri di sampingnya. Harimau hitam tidak akan menunggu kita. Jika kita tidak menyerangnya lebih dulu, ia akan datang ke sini dengan kekuatan penuh. Damar mengangguk. Kita harus pergi ke sarangnya. Ki Rengga tersenyum tipis. Aku tahu kau akan berkata begitu. Penduduk desa mulai berkumpul. Beberapa pria muda telah bersiap dengan senjata seadanya, tombak kayu, parang, bahkan bambu runcing. Mereka tahu, melawan makhluk kegelapan bukanlah hal mudah. Tapi mereka juga tahu, mereka tidak bisa hanya bersembunyi. Seorang lelaki tua melangkah maju, membawa sesuatu dalam balutan kain putih. Damar, ini milik ayahmu. Damar menerima bungkusan itu dengan hati-hati, lalu membuka kainnya. Sebuah keris. Tapi ini bukan keris biasa. Bilahnya berwarna kebiruan, seolah dipenuhi cahaya dari dalam. Ukirannya penuh dengan simbol-simbol kuno yang tidak ia mengerti. Ini adalah pusaka yang diwariskan turun-temurun oleh penjaga hutan, ujar lelaki tua itu. Hanya mereka yang terpilih yang bisa membangkitkan kekuatannya. Damar menggenggam keris itu erat. Ia bisa merasakan kehangatan menjalar dari gagangnya, seolah benda ini mengenalnya. Ki Rengga menepuk bahunya. Kita harus pergi sekarang. Tanpa menunda waktu, mereka bergerak menuju hutan, diikuti oleh beberapa orang desa yang bersedia bertempur. Di dalam hutan terlarang, langkah kaki mereka terhenti di tepi sebuah jurang besar yang dipenuhi kabut hitam. Disinilah segel ayahmu dulu ditempatkan, ujar Ki Rengga. Dan disinilah harimau hitam akan bangkit sepenuhnya. Damar melangkah maju, merasakan aura kegelapan yang begitu kuat. Tiba-tiba, kabut hitam itu berputar, dan dari dalamnya, muncul sesosok makhluk besar. Harimau hitam telah menunggu. Matanya bersinar merah, lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya jauh lebih besar, hampir setinggi pohon di sekelilingnya.
Bayangan yang menyelubunginya berputar liar, menciptakan aura mengancam yang membuat sebagian penduduk desa mundur ketakutan. Tapi Damar tidak. Ia maju selangkah, menghunus keris di tangannya. Kau tidak akan menghancurkan desa kami. Harimau hitam mengeluarkan suara geraman yang mengguncang tanah. Lalu, ia menerkam. Pertempuran terakhir telah dimulai. Harimau hitam menerkam dengan kecepatan luar biasa, lebih cepat dari yang Damar duga. Ia melompat ke samping, nyaris menghindari cakar raksasa yang menghantam tanah, menciptakan retakan besar. Debu dan serpihan tanah beterbangan, menghalangi pandangan sesaat. Damar mencoba menyerang dengan kerisnya, tapi sebelum bilah itu mengenai tubuh harimau hitam, bayangan pekat menyelubungi makhluk itu, menangkis serangan dengan mudah. Ki Rengga mengayunkan tongkatnya, menciptakan gelombang cahaya kuning yang menghantam bayangan di sekitar harimau hitam. Makhluk itu mengaum marah, tubuhnya bergetar, tapi luka yang muncul segera pulih seolah-olah tak ada yang terjadi. Damar, kegelapan ini lebih kuat dari yang kita duga. Kau harus menemukan inti kekuatannya, teriak Ki Rengga. Damar mundur beberapa langkah, mencoba berpikir di tengah pertarungan. Lalu, sesuatu berbisik di dalam kepalanya. Cari jantung kegelapan di dalam tubuhnya. Damar tersentak. Itu suara harimau putih. Ia menoleh ke kanan, dan di sana, di puncak batu besar, harimau putih berdiri. Matanya tajam menatap ke arah lawannya. Harimau hitam meraung. Lalu bayangan di sekelilingnya mulai memanjang, berubah menjadi puluhan tentakel yang menyerang ke segala arah. Penduduk desa yang ikut bertarung langsung berusaha menghindar. Beberapa dari mereka tersandung, terkena benturan bayangan yang membuat tubuh mereka melemah seketika. Ki Rengga membentuk perisai cahaya untuk melindungi yang masih bertahan, tapi Damar tahu ini tidak akan cukup lama. Ia harus bertindak sekarang. Dengan cepat, Damar melompat ke arah harimau hitam, mengayunkan keris pusaka. Cahaya biru dari bilah itu membelah bayangan yang mencoba menyerangnya, membuatnya bisa terus maju. Harimau hitam mencoba menerkamnya, tapi Damar sudah siap. Ia menjejak batu dan melompat tinggi, lalu menusukkan kerisnya tepat ke punggung harimau hitam. Untuk pertama kalinya, makhluk itu mengeluarkan raungan kesakitan yang nyata. Namun, Damar tidak berhenti di situ. Ia ingat kata-kata harimau putih. Cari jantung kegelapan di dalam tubuhnya. Damar menutup matanya sejenak, merasakan energi di sekelilingnya. Lalu, ia menyadari sesuatu, di balik bayangan hitam yang menyelimuti harimau hitam, ada sesuatu yang berdenyut. Sebuah cahaya merah gelap di dalam dadanya. Itu sumber kekuatannya. Damar menarik kerisnya dari punggung harimau hitam, lalu berlari ke arah dada makhluk itu. Ia harus menusuknya di titik itu. Namun, harimau hitam tidak tinggal diam. Dengan satu gerakan cepat, ia mencambuk Damar dengan ekornya yang diselimuti bayangan, membuat pemuda itu terpental dan menghantam pohon dengan keras. Dunia Damar berputar. Napasnya tersengal. Suaranya gemetar saat ia mencoba berdiri lagi. Aku tidak bisa menyerah. Ki Rengga berteriak, Damar, kumpulkan energimu. Percayalah pada kekuatanmu. Damar menatap langit, lalu ke desa di kejauhan. Orang-orang mengandalkannya. Mereka percaya padanya. Dan ia tidak boleh mengecewakan mereka. Perlahan, cahaya biru mulai bersinar di sekeliling tubuhnya. Awalnya redup, lalu semakin terang, membentuk aura yang berdenyut mengikuti detak jantungnya. Harimau hitam melihat itu dan meraung marah, lalu kembali menyerang. Tapi kali ini, Damar sudah siap. Dengan satu gerakan cepat, ia menghindari serangan itu dan melompat ke arah dada harimau hitam. Di saat yang sama, Ki Rengga menancapkan tongkatnya ke tanah, menciptakan cahaya emas yang menahan bayangan-bayangan di sekitar mereka. Damar berteriak, mengayunkan kerisnya, dan menusukkannya tepat ke jantung kegelapan di dalam tubuh harimau hitam. Sejenak, waktu terasa berhenti. Lalu, cahaya biru dan hitam bertabrakan. Harimau hitam meraung kesakitan, tubuhnya mulai bergetar hebat. Bayangan yang menyelimutinya berjatuhan seperti pecahan kaca, sementara dari luka di dadanya, cahaya merah gelap mulai keluar, seperti racun yang dipaksa keluar dari tubuhnya. Damar merasakan tekanan besar. Tubuhnya hampir terdorong oleh kekuatan yang dilepaskan harimau hitam. Namun, ia tidak melepaskan pegangannya. Ia menutup matanya,
membiarkan energinya menyatu dengan keris pusaka. Lalu, dengan satu teriakan terakhir, ia mendorong kerisnya lebih dalam. Ledakan cahaya memenuhi seluruh hutan. Suara raungan harimau hitam menggema, lalu perlahan melemah, hingga akhirnya menghilang. Saat debu dan bayangan menghilang, hanya ada keheningan. Damar terjatuh ke tanah, tubuhnya lelah, napasnya terengah-engah. Dan di depannya, harimau hitam tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah seekor harimau biasa dengan bulu kelabu yang tergeletak lemah. Matanya tidak lagi merah, tapi sayu, seolah-olah beban berat telah diangkat darinya. Damar menatapnya dengan heran. Dia bukan makhluk kegelapan. Harimau putih mendekat, menatap harimau abu-abu itu dengan penuh pengertian. Ia dulunya adalah penjaga seperti aku. Namun, kegelapan merasuki hatinya, mengubahnya menjadi monster. Tapi sekarang, ia telah kembali. Damar masih terengah-engah, tapi ia tersenyum. Ia telah melakukannya. Desa mereka selamat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar siap menjadi penerus ayahnya. Damar duduk di atas batu besar di tepi jurang, menatap matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Cahaya keemasan membelah langit, menyapu hutan yang baru saja terbebas dari kegelapan. Udara sore terasa lebih tenang, seperti alam sendiri sedang menarik napas lega setelah pertempuran yang menggetarkan bumi. Di belakangnya, desa mulai kembali hidup. Penduduk yang sebelumnya ketakutan kini tersenyum, menyapu sisa-sisa kehancuran, dan membangun kembali rumah mereka dengan penuh harapan. Ki Rengga berjalan mendekat, membawa tongkatnya yang kini terasa lebih ringan. Ia duduk di samping Damar, menghela napas panjang. Kau berhasil, anak muda. Desa ini berhutang banyak padamu. Damar hanya tersenyum kecil, matanya masih terpaku ke cakrawala. Aku tidak sendirian. Semua orang berjuang. Ki Rengga mengangguk. Tapi kaulah yang mengambil langkah terakhir. Kaulah yang memilih untuk tidak menyerah. Di kejauhan, harimau putih berdiri di bawah naungan pepohonan, mengawasi mereka dengan tenang. Dan di sisinya, harimau abu-abu, sosok yang dulunya adalah harimau hitam, juga berdiri, tubuhnya kini lebih ramping, matanya lebih damai. Damar menatap harimau itu. Apa yang akan terjadi padanya sekarang? Ia akan kembali ke hutan, jawab harimau putih tanpa suara, menebus kesalahannya, melindungi keseimbangan seperti seharusnya. Damar mengangguk. Ia tahu harimau abu-abu itu tidak akan pernah bisa kembali menjadi penjaga seperti dulu. Tapi setidaknya, ia telah terbebas dari belenggu kegelapan. Ki Rengga menatap Damar lama, lalu berkata, "Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Damar menunduk, menggenggam keris pusaka yang diwariskan ayahnya. Keris itu kini berkilau lembut, seolah-olah puas dengan tugasnya yang telah selesai. Aku akan tinggal, jawab Damar akhirnya. Desa ini adalah rumahku. Aku akan menjaga mereka, seperti ayahku dulu. Ki Rengga tersenyum. Pilihan yang bijak. Mereka duduk dalam keheningan sejenak, menikmati udara senja yang perlahan berubah menjadi malam. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak berlarian, tawa para penduduk, dan nyala obor yang kini bukan lagi sebagai perlindungan dari kegelapan, melainkan sebagai simbol kehidupan yang terus berlanjut. Damar menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidur dengan damai. Dan di bawah langit berbintang, legenda baru telah lahir. Tamat.